Kita masuk pada bab yang pertama, yaitu pengertian tasawuf. Menurut bahasa atau yang disebut biasa kata sufi berasal dari bahasa Arab yang merujuk pada beberapa kata dasar. Di antaranya adalah satu, kata saf atau baris dalam sholat, karena dianggap kaum sufi berada dalam saf pertama. Yang kedua berasal dari kata suf, yakni bahan wol atau bulu domba kasar yang biasa mencirikan pakaian kaum sufi. Ketiga, kata ahlus as-sufah, yakni para jahid atau penjuhud, dan abid atau ahli ibadah yang tak punya rumah dan tempat tinggal di serambi Masjid Nabawi. Empat, ada juga yang mengaitkannya dengan nama sebuah suku Badui yang memiliki gaya hidup sederhana, yakni Badu Sufah. Yang kedua, pengertian kata tasawuf menurut istilah. Imam Junaid dari Baghdad mendefinisikan tasawuf sebagai mengambil setiap sifat mulia dan meninggalkan setiap sifat rendah, atau keluar dari budi perangai yang tercela dan masuk kepada budi perangai yang terpucung. Sedangkan menurut Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, berasal dari kata praktik dan latihan diri melalui cinta yang dalam dan ibadah untuk mengembalikan diri kepada jalan Tuhan. Sedangkan menurut ilmu Haldun mendefinisikan tasawuf semacam ilmu syariah yang timbul kemudian dalam agama. B. Dasar-dasar tasawuf. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang menjadi landasan munculnya kezuhudan dan menjadi jalan kesufian adalah ayat-ayat yang berbicara tentang rasa takut kepada Allah, hanya berharap kepadanya dan berusaha mensucikan jiwa, yaitu surat As-Sajadah ayat 16 dan Quran surat Asy-Syam ayat 7-10. Berikutnya ayat yang berkenaan dengan kewajiban seorang mukmin untuk senantiasa bertawakal dan berserah diri hanya kepada Allah semata, serta mencukupkan bagi dirinya cukup Allah sebagai tempat menggantungkan segala urusan. Ayatnya yaitu di dalam surat At-Talaq ayat 2-3, serta ayat yang berkenaan dengan urgensi kezuhudan dalam kehidupan dunia, yaitu dalam surat Asy-Syura ayat 20. Serta ayat-ayat yang memerintahkan orang-orang beriman agar senantiasa berbekal untuk akhirat. Tentang asal-usul tasawuf. Yang pertama yaitu sufisme. Sufisme yaitu pakaian yang terbuat dari wol pada kaum Askaten. Sufisme adalah ajaran mistik yang dianut sekelompok kepercayaan di timur, terutama Persia dan India, yang mengajarkan bahwa semua yang muncul di dunia ini sebagai sesuatu yang khayali. Tasawuf dan sufi berasal dari kota Basrah di negeri Irak. Dan karena mereka suka memakai pakaian yang terbuat dari bulu domba, maka mereka disebut dengan sufi. Soal hakikat tasawuf, ia bukanlah ajaran dari Rasulullah SAW dan bukan pula ilmu warisan dari Ali bin Abi Thalib. D. Sejarah perkembangan tasawuf. 1. Abad 1 dan 2 Hijriah. Pasal pertama dan kedua Hijriah belum bisa sepenuhnya disebut sebagai fase tasawuf, tapi lebih tepat disebut sebagai fase kewujudan. Tasawuf pada fase ini lebih bersifat amaliyah daripada bersifat pemikiran. Untuk amaliyah itu seperti memperbanyak ibadah, menyedikitkan makanan minum, menyedikitkan tidur, dan lain sebagainya. 2. Fase abad 3 dan 4 Hijriah. Abad ketiga dan keempat disebut sebagai fase tasawuf. Pada permulaan abad ketiga Hijriah mendapat sebutan sufi. Hal itu dikarenakan tujuan utama kegiatan rohani mereka tidak semata-mata kebahagiaan akhirat yang ditandai dengan pencapaian pahala dan penghindaran siksa. Pada fase ini muncul istilah fana, ittihad, dan hulul. Fana adalah suatu kondisi di mana seorang sufi kehilangan kesadaran terhadap hal-hal fisik atau al-hisyab. Ittihad adalah kondisi di mana seorang sufi merasa bersatu dengan Allah sehingga masing-masing bisa memanggil dengan kata aku atau ana. Hulul adalah masuknya Allah ke dalam tubuh manusia yang dipilih. 3. Fase abad 5 Hijriah. Fase ini disebut sebagai fase konsolidasi, yakni memperkuat tasawuf dengan dasarnya yang asli, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, atau yang sering disebut dengan tasawuf sunni, yakni tasawuf yang sesuai dengan tradisi atau sunnah Nabi dan para sahabatnya.
Fase ini sebenarnya merupakan reaksi terhadap fase sebelumnya, di mana tasawuf sudah mulai melencengkan dari koridor syariah atau tradisi sunnah Nabi dan sahabatnya. 4. Fase abad 6 Hijriah. Fase ini ditandai dengan munculnya tasawuf falsafi, yakni tasawuf yang memadukan antara rasa dan rasio. Tasawuf bercampur dengan filsafat, terutama filsafat Yunani. Pengalaman-pengalaman yang diklaim sebagai persatuan antara Tuhan dan hambanya kemudian diteorisasikan dalam bentuk pemikiran seperti konsep wahdah al-wujud, yakni bahwa wujud yang sebenarnya adalah Allah, sedangkan selain Allah hanya gambar yang bisa hilang dan sekedar sangkaan dan hayalan. Pembagian ilmu tasawuf. Yang pertama yaitu tasawuf akhlaki. Tasawuf ini lebih menekankan nilai-nilai etis atau moral atau yang berkonsentrasi pada perbaikan akhlak. Adapun tahapnya yaitu yang pertama takhlaki, yang kedua tahali, yang ketiga tajali. 2. Tasawuf amali. Tasawuf ini lebih menekankan pada kebiasaan beribadah, yaitu dibagi dalam 4 bidang. Yang pertama syariat, yang kedua tarikot, yang ketiga hakikat, dan yang keempat makrifat. 3. Tasawuf falsafi yang lebih menekankan kepada pemikiran-pemikiran yang mendalam, yaitu terdapat beberapa term yang telah masyhur beserta para tokohnya, yaitu yang pertama hulul, yang kedua wahdal al-wujud, yang ketiga ittihad.